Halo Sobat Eksis, apa kabar? Dengan kalian di sini. Kali ini kakak akan membahas soal TO Eksis yang ke-8, TPS ya, pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung ke soal nomor satu. Nah, di sini katanya ada segitiga siku-siku ya, A, B, C, D, masing-masing memiliki alas dan tinggi yang sama. Oke, berarti ini alasnya, tingginya sama semua ya. Ini segitiga yang paling besar itu segitiga D, yang paling kecil segitiga A. Jika secara berurutan, alas segitiga A, B, C, dan D adalah 4, 6, 8, 10. Nah, yang ditanya adalah maka luas area yang tidak diarsir. Oke, berarti yang putih ini ya. Yang bagian putih ini. Nah, yang bagian putih ini bisa kita langsung cari ya. Karena ini segitiga A aja. Berarti dia alasnya itu 4, tingginya itu 4. Oke. Lalu yang putih ini nih bisa kita cari dari pengurangan segitiga C, ya kan? Luas segitiga C dikurang luas segitiga B. Oke, dengan masing-masing di sini panjangnya 8, 8, 6, 6. Oke, berarti luas total yang tidak diarsir itu adalah luas dari segitiga A ditambah luas dari segitiga C dikurang luas segitiga B. Oke, jangan lupa luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Oke, berarti di sini 4 kali 4 bagi 2, 8 kali 8 bagi 2, 6 dikali 6 dibagi 2. Oke. Nah, di sini tinggal kita hitung aja, berarti hasilnya adalah 8 ditambah 32 dikurang 18, yaitu hasilnya adalah 22. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Next ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini soal dengan materinya bangun ya, bangun ruang ya. Di sini ada balok, ada 5 segi 4. Jadi kalian harus hafal ya, luas bangun datar ya kan, terus luas bangun ruang juga kayak balok, kayak segi 5 segi 4, prisma juga ya. Nah, di sini 5 ya. Ingat ya, 5 itu yang ujungnya lancip ya. Jadi di sini volume X ya atau volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini udah terurut ya susunannya ya, panjang kali lebar kali tinggi. Terus volume Y, nah 5 itu kan yang ujungnya lancip, berarti dia sepertiga ya, ada sepertiganya. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, karena di sini dia 5 segi 4 beraturan, ya kan? Ya, berarti alasnya itu persegi, teman-teman. Berarti luas alasnya sisi kali sisi kan ya? 4 dikali 4, oke? Nah, di sini tinggal kita terusin ya. Ini 4-nya sama, kita coret aja. 12-nya juga sama, kita coret aja ya kan. Sisanya adalah 3 per 4 per 3. Nah, bentuk seperti ini bisa kita balik ya. Jadi 3 dikali 3 per 4. Hasilnya adalah 9 per 4. Atau 9 banding 4. Jadi yang E jawabannya. Oke, next ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini berarti di sini katanya diketahui P adalah persegi yang memiliki sisi A dan Q adalah persegi panjang dengan lebar setengah A. Oke, dan panjang B berarti P itu persegi, Q-nya itu persegi panjang ya. Jika 2 kali luas P sama dengan luas Q, maka katanya 2 kali luas P sama dengan luas Q. Berarti bisa kita tulis seperti ini ya teman-teman ya. 2 kali LP sama dengan LQ. Nah, luas P itu luas persegi berarti apa? A dikali A karena sisinya A, ya kan? Terus ini persegi panjang kan? Berarti panjang dikali lebar. Nah, panjangnya itu katanya B, ya kan? Dari sini lebarnya itu setengah A. Nah, dari sini A-nya bisa kita coret, teman-teman. Oke? Sisanya adalah 2A sama dengan B per 2. Berarti B sama dengan 4A ya. Tinggal dikali silang aja. Berarti jawabannya adalah yang mana tuh? Yang E. Oke? Next ke soal nomor 4. Nah, di sini ditanya bilangan bulan terdekat ya dengan hasil dari 1869 dibagi 109. Berarti di sini kasusnya tinggal kita bagi aja ya, tapi karena kita mau cari bilangan terdekat nih, kita ambil aja mudahnya ya. Ini kita tambah 1 tambah 1. Ya kan? Nah, setelah tambah 1 kan jadinya 1870 dibagi sama 110. Nah, ini kan lebih enak nih. Ya kan, jadi bulat ya pasti nih. Pembagiannya itu berapa? Ya udah kayak biasa aja pembagiannya ya, 110 ya kan, jadinya dikurang set ya kan, jadinya 77 ya kan, nolnya turun, berarti sisanya 7 dong. 770 bagi 110 ya 7, berarti jadinya 7 kali 110 ini udah 0. Nah, berarti bilangan paling dekat itu 17 gitu. Oke, jadi di sini ingat ya, kalau misalkan ada angka yang aneh-aneh gitu di sini, ingat kalau di pengetahuan kuantitatif pasti perhitungan itu sederhana, nggak ribet. Oke, jadi kita mikirnya harus kayak gitu. Jadi sini jawabannya adalah 17 yang paling dekat.
Oke, next ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 di sini katanya X, Y, Z adalah bilangan bulat positif, ya. Jika nilai X-nya tetap dan Z-nya berkurang, maka nilainya menjadi oke. Di sini berarti kita punya 2X sama dengan Z kuadrat. Kalau kita bentuk ke Y sama dengan, kenapa? Karena yang ditanya ya, Y-nya ya. Itu menjadi seperti ini, anggap aja ini adalah Y yang lama. Oke, ini anggap Y yang lama. Nah, Y yang baru nanti itu katanya X-nya tetap, Z-nya berkurang kan? Berarti otomatis Z-nya yang tadinya 100% berkurang jadi 50%. Oke? Nah, 100 kurang 50 itu kan 50%. Nah, 50% itu sama aja kayak 1/2. Kenapa? Karena kan 50% itu 50 per 100 ya. Nah, ini tinggal kita kuadratkan. Ingat ya, ini berarti setengah kuadrat, Z kuadrat. Jadi masing-masing dikuadratkan. Setengah kuadrat itu seperempat, Z dikuadratkan jadi Z kuadrat. Oke, nah ini kalau kita ubah ke bentuknya sama dengan, jadinya ya sama dengan seperempat ya, 2X-nya ke bawah ya. Pindah ke bawah, jadi seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman, ini kan Y yang baru nih. Nah, ini ya, yang bener ini, itu kan sama dengan Y yang lama ya. Tuh, sama kan ya? Ya enggak? Berarti di sini bisa kita input menjadi Y yang lama. Berarti Y yang baru itu sama dengan seperempat Y yang lama. Artinya dia turun 3/4-nya. Atau turun 75%-nya gitu ya. Atau berkurang 75%-nya. Nah, di sini rancu kan, yang D sama E sama nih sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada soal ini sepertinya pilihan gandanya ada yang keliru ya. Ini harusnya kayaknya meningkat nih, bukan menurun. Jadi kita isinya yang E aja, gitu, oke? Lanjut ke soal nomor 6. Oke, di sini yang ditanya adalah hasil perkalian ya. Udah, kalau ada soal gini tinggal kita kali aja ya. Ingat ya, kalau ada soal kayak gini itu bisa kita faktorkan pasti biasanya. Nah, ini soalnya seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Yang atas bisa kita faktorkan ya, 3X-nya menjadi seperti ini. Oke? 3X kali X kuadrat kan 3X pangkat 3 ya, dan seterusnya. Terus ini juga kita keluarin 2-nya juga, bisa ya. Nah, di sini ada yang sama, beberapa kita coret dulu aja, kayak X-nya sama kita coret, terus X minimanya sama kita coret ya. Oke. Nah, sisanya adalah 3 dikali, nah ini X kuadrat plus 4X min 5 bisa kita faktorkan menjadi X plus 5 dikali X min 1. Oke. Nah, di sini ada yang dicoret lagi ya, X plus 5-nya kita coret, ya kan? Berarti sisanya adalah 6/4 dikali X min 1. Nah, 6/4 bisa diperkecil menjadi 3/2 dikali X min 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next ke soal nomor 7. Oke, di sini katanya nilai rata-rata ya. Berarti ini ngomongin statistika. Jadi di pengetahuan kuantitatif itu materinya tuh statistika ada ya, peluang ada, bangun datar ada. Oke, aritmatika juga ada, aritmatika sosial juga ada. Jadi kalian harus paham nih. Nah, di sini katanya nilai rata-rata ujian kelas A dan B adalah 80. Berarti rata-rata gabungannya 80 ya. Rata-rata kelas B 15 poin lebih rendah dari rata-rata kelas A. Berarti bisa kita tulis menjadi XB sama dengan XA min 15. Oke. Nah, jika jumlah siswa kelas A 50% lebih sedikit dari kelas B. Berarti kan jumlah siswa kelas A itu dua kalinya siswa kelas B itu jumlahnya itu dua kalinya siswa kelas A. Atau siswa kelas A itu setengahnya kelas B. Oke? Nah, berarti di sini tinggal kita input ke rumus rata-rata gabungan, ya kan? Tinggal kita input ya. Di sini XB-nya kita ganti jadi XA-5, ya kan? Terus NB-nya bisa kita ganti jadi 2NA. Nah, di sini NA-nya kita habisin aja ya. Karena sama di sini NA-nya kita habisin, ya kan? Terus jadinya ini tinggal kita kali silang, kali pelangi maksudnya 2 dikali XA dikali 15 jadinya apa? 2XA min 30 ya kan? Nah ini jadi 3XA ya, 3XA sama dengan 270, berarti XA-nya adalah 90 teman-teman. Jadi jawabannya yang C gitu. Nah di sini yang masih di garis bawah adalah ya ini ya, yang rumus S gabungan ini sering banget keluar. Jadi harus diingat baik-baik. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Oke, di sini kita harus membandingkan antara M sama N, gedean mana gitu ya. Kita punya M ini, kita punya N ini. Nah, yang sama kita coret aja, kita hirauin teman-teman. Di sini kan 11-nya sama nih, coret aja. 13-nya sama juga kita coret. Terus apa lagi yang sama? 29 ya, 29 sama kita coret juga. Terus apa lagi? 23-nya ya, 23-nya sama kita coret juga. Oke, berarti di sini sisanya adalah 17/31, si M-nya 17/31, si N-nya adalah 19/19. Ya udah. Ini tinggal kita bedain, kira-kira ini sama ini gedean mana? Ini kan 1 ya.
Ini kan kurang dari 1, berarti ya gedean N dong daripada M. Oke, berarti jawabannya adalah yang B gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini soal perbandingan ya teman-teman ya. Jadi ingat perbandingan itu ada dua, ada perbanding lurus sama berbalik nilai. Nah, di sini kita punya pasien A dengan berat 42 kg itu diberi dosisnya 18 mg. Oke, obatnya sama nih ya. Terus pasien B berat badan 63 kg. Kira-kira berapa nih, berapa miligram nih yang harus diberikan? Oke. Nah, di sini kasusnya kita harus cek dulu ini berbanding lurus atau berbanding terbalik. Oke. Nah, cara bedanya gimana? Kalau berbanding lurus ya, itu ininya semakin besar yang sebelah kiri, maka ininya semakin besar juga. Oke. Kalau berbanding terbalik, ininya semakin besar, ini semakin kecil, atau sebaliknya, ini makin kecil, ini makin besar. Nah, contohnya di sini dosis ya. Otomatis semakin besar orangnya, ya kan? Dosisnya harus semakin besar juga dong. Ya enggak? Berarti kasus ini adalah kasus berbanding lurus. Jadi kita buatnya adalah 42/63 sama dengan 18/X gitu. Nah, kalau ini kasus yang berbanding terbalik, ini jangan 18/X, tapi jadi X/18. Oke? Nah, ini tinggal kita kali silang aja. Oke, ini kita coret aja nih 18/42-nya jadi 3 sama 7. 63 bagi 7 itu 9 ya. Berarti sisanya 9 kali 3 itu 27. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, ini maksudnya bukan kilogram ya. Maksudnya itu miligram ya. Ini salah nih. Jadi ini pilihan gandanya salah. Harusnya miligram. Oke. Soal nomor 10. Soal nomor 10 ini katanya berapa persen area persegi diarsir pada persegi di bawah ini. Jadi berapa persen area persegi yang diarsir ya pada persegi. Berarti kita harus bandingin antara yang diarsir sama total persegi ini. Oke. Nah, di sini kita main puzzle ya. Sering banget bangun datar itu kita menggunakan puzzle, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Segitiga ini nih, kalau kita keluarin jadi gini ya. Terus segitiga yang ini kita keluarkan jadi seperti ini. Lalu seterusnya yang ini jadi seperti ini, ya kan? Yang ini jadi seperti ini. Yang ini juga nih, ya. Kita bagi dua, jadi kayak gini. Jadi kayak gini juga. Oke, ini juga sama. Ya kan? Kayak gini. Nah, ini ada berapa segitiga nih kira-kira nih? Ada 8 segitiga yang sama persis, yang identik. Berarti di sini yang diarsir kita punya 8. Oke, 8 segitiga. Nah, sekarang kita lihat yang putih ini ya. Yang putih ini kita lihat, dia ada berapa segitiga? Ada 2 segitiga kan ya? Yang sama persis banget ya kan, sama segitiga yang ini gedenya. Nah, total yang putih ini kan ada 4 kotak nih, ya kan? Nah, satu kotaknya ada 2 segitiga, berarti totalnya berapa segitiga? Ada 8 segitiga. Berarti total semua yang ada di kotak ini ada 16 segitiga kan? Nah, yang ditanya itu yang diarsir per total. Berarti bagian yang diarsir per total berarti 8/16 dikali 100%. 8/16 itu setengah kan? Ya, jadinya setengah dikali 100% itu 50%. Jadi jawabannya yang D gitu. Oke, sampai sini aja teman-teman. Nomor 11 sampai nomor 20 nanti lanjut ke part 2 ya. Ini part yang pertama. Oke, jangan lupa di-share video ini. Nantikan juga video-video selanjutnya. Thank you.